Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ingin menyapa Ibu Bapak hadirin dan segenap mahasiswa yang telah bergabung bersama kami siang ini, baik melalui Zoom ataupun live streaming YouTube. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kembali di sesi 2. Kita masih berada dalam acara kuliah pembuka tahun akademik 2020-2021, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Dan selanjutnya kepada segenap mahasiswa, bersiap-siap untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi, karena setelah ini kita akan mendengarkan dan mengikuti bersama kuliah pembuka sesi 2 dengan tema Advancing Digital Economy in the COVID-19 World, Challenges and Opportunities for Indonesia. Dan tentunya dalam sesi ini akan dipandu oleh moderator yang merupakan dosen dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Mari kita sambut dengan meriah tepuk tangan virtual kepada the one and only Ibu Masitoh Nurrohmah MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa dan para dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia dan segenap audiens dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu diskusi pada kuliah pembuka Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Kuliah pembuka ini merupakan rangkaian acara penyambutan mahasiswa baru Angkatan 2020. Saya ucapkan selamat datang para pemimpin dunia. Industri 4.0 merupakan topik yang terbilang hangat dalam membicarakan pembangunan negara. Digitalisasi ekonomi menjadi faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam persaingan yang semakin kompetitif. Siapa yang adaptif dan inovatif, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Di tengah berbagai tuntutan dan persaingan yang ketat, Indonesia tidak luput dari kondisi pandemi, yang tentunya berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Apa saja tantangan yang dihadapi, dan bagaimana Indonesia dapat melihat tantangan ini sebagai peluang? Kita akan mengupasnya bersama dengan Bapak Wafa Taftazani MBA, co-founder dan komisaris utama Modal Rakyat. Telah hadir bersama kita Bapak Wafa. Apa kabar Pak Wafa? Assalamualaikum. Baik Waalaikumsalam. kabarnya. Terima kasih Ibu. Baik. Kemudian sebelum memulai diskusi, saya akan menyampaikan kurikulum vitae singkat dari beliau. Selain menjadi penggiat dan inovator dalam bidang ekonomi digital, beliau juga berkiprah dalam diplomasi publik, khususnya yang melibatkan kaum muda. Teman-teman pasti suka yang ini. Beliau adalah co-chairman Indonesian Youth Diplomacy. Silahkan teman-teman bisa mengunjungi websitenya, dan mungkin nanti bisa bergabung dengan Bapak Wafa. Beliau pernah menduduki posisi sebagai Country Strategic Partnership Manager di YouTube, dan saat ini beliau adalah Country Strategic Partnership Lead di YouTube. Pendidikan beliau ditempuh di S1 Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Beliau lulus tahun 2012, dan di tahun 2016 mendapatkan gelar MBA dari University of Cambridge. Sebuah perjalanan yang dapat menginspirasi kita semua tentunya. Kemudian saya sampaikan bahwa pemaparan Pak Wafa akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 20 menit. Kepada kawan-kawan yang telah hadir dalam ruang virtual ini, kami persilakan untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan pada kolom chat yang tersedia. Dan tiba saatnya kami persilakan Pak Wafa untuk memulai paparannya. Pak Wafa. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Bapak, Ibu, perwakilan dari UII. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya untuk saya bisa sharing di sini mengenai ekonomi digital Indonesia, tantangannya terutama setelah kita melewati masa pandemi COVID-19 ini, opportunities yang ada dan bagaimana teman-teman di sini bisa
semoga bisa memanfaatkan perubahan besar yang sedang terjadi ini ya di dunia kita. Mungkin saya nggak usah banyak perkenalan karena tadi udah disampaikan dengan sangat jelas. Jadi saya akan langsung aja. Saya hari ini pengen bercerita tentang satu hal yang semua orang pasti familiar, semua orang memikirkan itu mungkin setiap hari, dan banyak orang yang mungkin mendedikasikan seluruh hidupnya itu untuk mendapatkan hal ini. Gitu. By the way, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya atau komen, langsung aja chat. Nanti saya bisa coba angkat pertanyaannya, bisa saya coba bahas. Tapi saya mau kasih tebak-tebakan dulu nih. Menurut teman-teman, apa hal yang tadi saya sebutkan, yang saya mau omongin hari ini? Yang semua orang pikirin, semua orang mau, dan bahkan banyak orang yang mendedikasikan hampir seluruh hidupnya demi ini. Dan tentu banyak yang susah juga karena ini. Mungkin ada yang bisa nebak? Cinta. Uang, betul. Cinta, uang, pekerjaan, surga, nyari duit di masa pandemi. Kocak nih, cinta. Saya nggak ngomongin cinta, saya di sini mau ngomongin uang. Yang saya yakin, nanti saya akan jelaskan apa kaitannya uang dengan ekonomi dan kaitannya dengan challenges dan opportunity yang saat ini Indonesia hadapi ya di lingkungan ini. Saya share screen dulu. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat screen saya ya. Sorry, kok di sini. Dari awal. Oke. Saya ingin memulai sharing kali ini dengan satu quote dari Henry Ford. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Henry Ford, beliau ini adalah salah satu entrepreneur sukses dari Amerika, founder of the Ford Motors Company, mobil Ford, dan basically bisa dibilang orang yang merevolusi industri hingga bisa sampai saat ini dengan cara waktu itu memperkenalkan yang namanya assembly line, atau bagaimana suatu barang itu dimanufacture menggunakan rel yang ada di pabrik gitu ya. Jadi dia merevolusi industri dengan cara meningkatkan kapasitas produksi industri itu dengan sangat masif gitu. Nah, tapi saya mau fokus sama quote-nya beliau ini. It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. Di sini artinya, kalau saya terjemahkan, baguslah, syukurlah orang-orang itu nggak mengerti tentang sistem perbankan dan sistem moneter kita. Karena kalau mereka mengerti, saya rasa akan ada revolusi sebelum besok pagi. Gitu. Ini yang saya ingin teman-teman camkan ketika kita berbicara atau berpikir mengenai uang. Henry Ford, dia punya pikiran seperti ini. Kenapa? Kita coba telusuri ya. Saya mau memulai dengan seperti Pak Gita tadi, dengan sedikit sejarah. Apa definisi ekonomi, teman-teman? Definisi ekonomi dalam arti paling simpelnya adalah bagaimana sebuah masyarakat atau sebuah sistem memanage sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan yang mungkin tidak terbatas. Gitu. Ekonomi itu simpelnya itu seperti itu. Bagaimana kita memanage resources. Resources ini bisa macam-macam. Apakah itu misalnya sumber daya manusia, ataukah sumber daya alam, ataukah sumber daya keuangan, capital atau modal, dan lain-lain. Tapi simpelnya ekonomi itu adalah seperti itu. Dan bagaimana kelangkaan ini kemudian di-manage? Mungkin teman-teman bisa membayangkan. Zaman dulu, kalau kita menginginkan sesuatu yang kita butuhkan atau kita ingin miliki, itu kita bisa barter. Ya kan? Saya yakin teman-teman yang ingat pelajaran pada saat SD atau SMP pasti tahu sistem di mana ketika dulu manusia itu mendapatkan kebutuhannya itu dengan barter. Misalnya saya punya ayam nih, saya butuh sapi. Saya cari orang yang mau ngasih satu sapinya ke saya untuk misalnya 100 ayam gitu misalnya, atau 50 ayam atau berapapun nilai yang dianggap sapi itu worth sejumlah berapa ayam. Dan untuk selama ribuan, ratusan tahun, inilah bagaimana sistem ekonomi bekerja. Orang punya barang, kemudian di-exchange untuk barang lain yang dia inginkan, yang mungkin orang lain itu nggak punya barang yang dia pegang itu. Gitu. Baru kemudian ada yang namanya mendapatkan barang atau mendapatkan jasa itu dengan
precious metal atau barang-barang yang dianggap berharga. Gitu. Di sini ada yang tahu contoh precious metal itu apa? Langsung di chat. Emas, betul. Oke, uranium bisa buat bikin nuklir gitu ya. Perak, betul. Kalau sekarang apa? Diamond gitu kan, berlian juga bisa. Nah, entah teman-teman menyadari atau tidak, emas, uranium, perak, berlian, mereka ini nggak punya nilai intrinsik. Maksudnya apa teman-teman nggak punya nilai intrinsik? Harga yang diberikan di emas, berlian, vibranium, perak, dan lain-lain, itu sebenarnya adalah harga yang dalam tanda kutip ya, dibuat-buat. Gitu. Bukan dibuat-buat dalam arti kita dibohongin atau dipalsuin, bukan. Tapi itu adalah harga yang disetujui oleh semua orang yang ada di dunia bahwa oke, harga emas adalah segini. Harga berlian adalah segini. Harga mutiara adalah segini. Gitu. Dia tidak mempunyai nilai intrinsik. Gitu. Sama halnya seperti uang. Sekarang. Tapi nanti ada masanya di mana uang tidak seperti sekarang. Nanti saya akan cerita. Ketika teman-teman mendapatkan 1 juta, kalian senang nggak? Kalau sekarang saya kasih kalian 1 juta masing-masing, kalian senang atau nggak? Senang. Karena apa? Karena kalian bisa membayangkan kan, sekarang 1 juta itu bisa dibeli untuk apa? Bisa dibeli untuk makan apa, bisa dibeli untuk pulsa apa, untuk HP apa, untuk baju apa. Tapi gimana kalau besok tiba-tiba 1 juta itu, bahkan untuk beli sepiring nasi goreng aja juga nggak bisa. Kalian jadi senang nggak kalau saya kasih 1 juta sekarang? Tiba-tiba enggak. Baru senangnya kalau misalnya dikasih 1 miliar atau 10 miliar. Kenapa seperti itu? Karena uang juga tidak memiliki nilai yang intrinsik. Artinya nilai yang ada di dalam uang itu terpatri pada semua orang setuju nilai uang itu berapa. Ya, di situ ada yang menyebut inflasi, itu konsep yang terkait dengan ini, nanti saya akan menjelaskan. Dan disitulah bagaimana kita agree terhadap nilai suatu barang atau jasa atau sumber daya. Kita setuju kalau yang namanya nasi goreng dengan ayam dan sambal gitu segala macam nilainya misal 25.000 gitu. Abang nasi goreng harusnya mau untuk bikin nasi goreng itu ke saya kalau saya kasih dia 2 lembar 10.000 dan selembar 5.000 gitu kan. Tapi kalau besok tiba-tiba dunia berubah, tiba-tiba orang menyetujui kalau misalnya, hey, nasi goreng itu nilainya nggak segitu lagi. Nasi goreng itu nilainya adalah 100 juta gitu misalnya. Ya tentunya uang yang kemarin kalian kasih ke dia itu tiba-tiba jadi worthless buat dia. Kalian pernah bertanya-tanya nggak kenapa bisa ada hal seperti ini? Kenapa sistem perekonomian kita, kenapa sistem moneter kita itu seperti ini? Gitu. Dan kalian bekerja tiap hari dari pagi sampai malam, nanti lulus kuliah, mungkin orang tua kalian lihat sendiri bekerja dari pagi, siang, sore sampai malam, banting tulang, seumur hidupnya buat nyari yang namanya uang. Pernah nggak kalian terpikirkan kenapa kok sistemnya seperti ini? Propaganda oleh kapitalisme. Oke. Itu yang sering pasti kalian baca di buku-buku gitu ya. Enggak, saya di sini nggak mau ngomongin soal konspirasi atau perdebatan ideologi, isme dan lain-lain. Saya nggak di sini nggak mau ngomongin kapitalisme, komunisme, fundamentalisme dan lain-lain, karena menurut saya semua itu hanya label. Saya nggak mau menyederhanakan masalah yang ada di dunia kita dengan istilah label. Konspirasi elit global, cakep. Lebih besar supply daripada demand. Nah, ini menarik. Nanti ini kita akan bahas mengenai lebih besar supply daripada demand. Apa impact-nya? Nah, oke, fast forward ratusan tahun. Ada yang familiar sama foto ini nggak? Ada yang familiar sama foto ini? Kalian kan anak-anak HI nih. Apa yang terjadi tahun 1944 di Amerika sebelum Perang Dunia II? Apa yang terjadi di dunia hubungan internasional tahun 1944 di Amerika Serikat? Kejadian yang mungkin mengubah dunia saat itu. Bretton Woods, betul. United Nations Financial and Monetary Conference, atau kalau populernya disebut Bretton Woods. Pertemuan Bretton Woods ini adalah pertemuan yang menghasilkan yang namanya Bretton Woods System. Mas Russo Welang bisa menjelaskan Bretton Woods System itu apa? Mas Russo Welang bisa menjelaskan, mungkin typing aja atau kalau mau ngomong juga boleh. Saya coba membuat ini interaktif ya, biar kita nggak bosen gitu. Sejam ngomongin saya ngomong, terus juga tenggorokan saya kering jadi.
Oke, mungkin Mas Rusel lagi sambil makan, jadi nggak bisa ngomong. Bretton Woods System itu, teman-teman, adalah agreement, sistem penentuan harga emas. Ya, roughly betul. Jadi, sebelum ada Bretton Woods, yang namanya uang, nilainya itu ditentuin harganya bagaimana? Seenaknya aja. Gitu. Tergantung bagaimana supply dan demand, perbandingan supply dan demand uang dan barang dan jasa yang ada. Gitu. Dan orang bisa seenaknya, setiap negara bisa seenaknya bilang uang saya nilainya segini, uang saya nilainya segini, barang ini harganya sejumlah nilai uang ini, gitu. Dan itu menyebabkan terjadinya instabilitas sistem keuangan, karena setiap negara jadi bisa seenaknya sendiri, mencetak uang, menarik uang dari sirkulasi, mengeluarkan uang ke sirkulasi, sehingga ketika international trade atau perdagangan internasional menjadi semakin semakin volumenya tinggi, itu menciptakan ketidakstabilan karena tidak pernah ada kepastian. Kalau saya jual barang ini seharga 100 US dollar, gitu kan, ini jadi nilai berapa ya di negara ini gitu? Berapa harga yang harus saya kenakan? Itu membuat banyak ketidakpastian. Jadi di Bretton Woods ditentukanlah kalau nilai uang mulai hari itu akan ditentukan dengan nilai emas. Jadi, nilai US dollar akan di-peg ke harga emas dan nilai mata uang semua negara lain selain Amerika Serikat akan di-peg ke US dollar. Semoga kalian mengerti nih konsepnya. Harga emas ada kan? Let's say misalnya 100, harga US dollar adalah US dollar misalnya untuk satu emas misalnya harganya 100 gitu ya. Jadi kalau misalnya 100 emas berarti 100 kali 100. Dan nilai dari mata uang lain di seluruh dunia, termasuk ya Indonesia saat itu, di-peg berdasarkan US dollar. Sehingga diharapkan waktu itu tercipta kestabilan ekonomi dan kestabilan finansial. Karena nilai barang dan jasa di semua negara at any given time itu pasti bisa dipredik. Gitu. Nah, sistem ini berjalan selama 30 tahun. Dari 1944 sampai 1971. Sorry, itu sekitar 27 tahun. Selama 27 tahun ini, ekonomi dunia meledak, berkembang. Saya yakin kalian ingat, baby boomer. Istilah baby boomer itu dari mana? Itu adalah istilah yang datang dari setelah selesai Perang Dunia II, Bretton Woods jalan, ekonomi dunia meledak, perdagangan internasional meledak, inovasi, impor, ekspor, perdagangan, usaha, hiring besar-besaran, manufacturing, perdagangan jasa, itu meledak. Dan terciptalah prosperity di seluruh dunia, atau kesejahteraan. Bahkan di era ini juga, teman-teman, kalau teman-teman ingat, sebelum 1970 ini, ya Pak Harto kemudian mengambil alih Indonesia dan mereformasi sistem ekonomi kita agar bisa cocok sama Bretton Woods system ini. Itu. Diperkenalkanlah sistem bank sentral seperti BI yang mencetak uang dan lain-lain. Nanti untuk teman-teman yang ingin lebih familiar dengan konsep ini bisa riset sendiri. Saya nggak spend time di situ karena waktunya nggak akan cukup. Ini berjalan selama 30 tahun. Sampai terjadilah ini di 1971. Ada yang tahu 1971 apa yang terjadi? Inilah kejadian yang mengubah dunia untuk kedua kalinya. Setelah dunia diubah pertama kali dengan terciptanya Bretton Woods System, di mana semua nilai mata uang yang ada di semua ekonomi di dunia disangkutkan dengan emas, terjadilah ini 1971. Ada yang terjadi. Ada yang bisa chat atau ngomong apa yang terjadi di 1971? Ayo anak HI. 1960 apa? Momen terpenting 1960-an itu apa? Dalam konstelasi hubungan internasional. Ada yang bisa nebak? Oke, kita lebih spesifik lagi. Nixon shock, betul. Mantap nih, Mas Muhammad Rehan Fakih. Mas, coba bisa dijelaskan ke teman-teman di sini, apa itu Nixon shock, Mas? Nggak paham, waduh. Ini kayaknya googling nih. Ya, saya nggak apa-apa juga sih. Bagus googling. Kalau mau googling yang gini-gini teman-teman, yang seru-seru gitu ya. Jangan yang aneh-aneh. Respons inflasi intinya. Oke. Jadi yang terjadi, kalau teman-teman ingat di 1960 itu, terjadi Perang Vietnam. Ya, kalian ingat ya Perang Vietnam. Apa yang terjadi di Perang Vietnam? Amerika kalah. Untuk pertama kali dalam sejarah dunia,
superpower Amerika Serikat yang selama ini selalu memenangkan semua pertempuran yang pernah mereka hadapi itu kalah ngelawan satu negara kecil dengan populasi mungkin waktu itu belasan atau beberapa puluh juta. Saat itu Amerika udah ratusan juta seperti kita. Modal mungkin bisa dibilang ya selain senjata yang disuplai Soviet Union, modal bambu runcing lah. Mereka ngumpet di hutan-hutan gitu kan, Vietcong. Amerika kalah. Apa yang terjadi? Faith in the American economics and financial system was gone gitu. Dan saat itu orang mulai beranggapan apakah ini the end of America. Jadi saat itu faith atau rasa percaya di sistem ekonomi dan finansial Amerika itu mulai memudar. Yang terjadi krisis. Kalau di suatu ekonomi, di suatu pemerintah terjadi krisis, apa yang dilakukan? Cetak uang. Kalau uang jadi susah didapatkan, kalau ekonomi jadi nggak gerak, apa yang dilakukan? Cetak uang. Apa yang diakibatkan oleh cetak uang? Inflasi. Ya kan? Nah, Nixon, presiden waktu itu memutuskan bahwa untuk mengatasi nilai mata uang US dollar yang waktu itu tidak terkendali akibat inflasi, akibat spekulasi, akibat the losing of the faith and trust in the American economic system, memutuskan untuk membatalkan Bretton Woods. Jadi di tahun 1971, Richard Nixon melepas nilai US dollar tadi dari nilai emas. Jadi semenjak saat itu, semenjak tahun 1971, emas dan dolar nggak nyambung lagi. Harga emas dan harga dolar itu terpisah. Yang satu bisa naik, yang satu bisa turun. Yang satu bisa turun, yang satu bisa naik. Nggak harus sama-sama naik atau sama-sama turun. Seperti sebelumnya di Bretton Woods System. Itu. Hasil dari memperkerasai buruh dan tani, Bang. Wah, ini kayaknya sosialis banget nih, Taufik ini. Nggak apa-apa, nanti kita ngobrol soal itu gitu ya. Saya belum ngomong soal impact-nya ke kita nih, sebagai orang biasa gitu kan, sebagai rakyat kecil gitu. Kalau kata Bu Megawati. Saya belum ngomongin itu. Bahkan saya lagi ngomongin apa yang terjadi di level global financial and economic system. Nah, kalau teman-teman sekarang, mungkin teman-teman bertanya, ini ngomongin apaan sih dari tadi? Apa hubungannya sama saya? Gitu. Apa hubungannya sama gue nih? Gue tinggal di Jogja atau di Jakarta. Emangnya ngaruh nih semua ini? Apa yang Richard Nixon lakukan, emas, uang, dan lain-lain? Percaya nggak percaya, hidup kalian itu dikontrol oleh apa yang dilakukan oleh Richard Nixon di 1971. Kenapa kalian sekarang kuliah di UI? Karena kalian berharap kalian bisa dapat kerja yang bagus kan? Selesai dari kuliah. Kenapa? Supaya bisa dapat uang. Buat apa dapat uang, teman-teman? Untuk membeli barang dan jasa yang kalian inginkan. Memangnya kenapa kalian membutuhkan barang dan jasa yang kalian inginkan? Kenapa kalian membutuhkan uang untuk itu? Ini adalah sistem, ini adalah rules, ini adalah principles yang diset oleh Richard Nixon waktu itu di 1971. Di 1971 ditentukan bahwa emas dan US dollar nggak akan lagi pegged to each other, sehingga mata uang lain yang ada di seluruh dunia saat itu, termasuk rupiah, ketika dia peg ke US dollar, itu purely based on faith and trust in the American financial and economic system. Udah nggak bergantung lagi sama emas. Artinya, mulai dari 1971, ketika negara mencetak uang, ketika bank sentral mencetak uang, itu literally out of nothing. Tanpa harus ada barang atau komoditas atau aset yang membacking value-nya. It used to be that kalau negara mau mencetak uang, kalian harus punya sejumlah emas yang equivalent to the money that you're printing untuk membackup value-nya. Dengan adanya Nixon Shock, 1971 sampai sekarang, semua bank sentral di seluruh dunia, kecuali Korea Utara, dan kalau nggak salah beberapa negara lain, bisa mencetak uang seenaknya. Tinggal jadi uang. Saya mau cetak uang 1 triliun, jadi uang 1 triliun. Di sistem ekonomi negara tersebut. Betul. Dalam kata lain, uang udah nggak ada underlying-nya. Gitu. Uang sama dengan riba. Waduh, mantap nih Mas Brilian Rizak Kurina Sobri Darmadi. Berarti kayaknya beli mie ayam nih termalam pakai emas ya Mas ya, langsung ngeluarin emas gitu kan dari kantong dari laci. Nggak apa-apa juga sih kalau ada yang mau nerima, why not gitu kan. Justru itu poinnya. Kalau tukang mie ayam di depan kosan kalian mau nerima
emas kalian buat jual mie ayam dia, siapa yang bisa menyalahkan itu? Siapa yang mewajibkan kalian harus membeli mie ayam itu dengan uang? Gitu. Yang ya jawabannya yang mewajibkan adalah Richard Nixon dengan Nixon Shock-nya. Kalian bayar uang kuliah ke UII itu dengan uang, itu karena Richard Nixon menentukan bahwa di 1971 rupiah nilainya akan di-peg ke US dollar dan US dollar tidak di-peg kemana-mana lagi. Di-peg ke the faith in the American financial and economic system. Seluruh dunia harus percaya dengan keabsahan ekonomi Amerika kalau mereka mau ikut tumbuh bersama Amerika. Karena nilai mata uang mereka di-peg ke US dollar, yang sekali lagi saya sebutkan US dollar sekarang tidak di-peg kemana-mana lagi. Sudah nggak ada underlying-nya. Buat teman-teman yang nggak tahu maksudnya underlying itu adalah intrinsic. Apa yang membacking value tersebut. Gitu. Nah, di tahun 1980-an mulailah yang namanya computerized banking system. Karena sekarang uang udah bisa diciptakan tanpa harus ada sesuatu atau aset yang membacking value-nya lagi. Dan di masa ini komputer digital mulai merajalela, uang udah nggak perlu lagi dicetak, teman-teman. Uang tinggal dimasukin ke komputer. Diketik aja di keyboard. Saya mau bikin 1 triliun. Jadi orang di Bank Indonesia sekarang dia tinggal ketik 1 000 000 000 000 boom jadi 1 triliun. That is the digital banking system. Uang cuma kertas yang diberi angka, asik. Filosofis banget nih, Zoom user. Dari total semua uang yang ada di sirkulasi ekonomi global, ya, cuma teman-teman bisa tebak nggak? Dari semua uang yang ada, dari nilai uang yang ada di seluruh dunia sekarang, berapa persen yang dalam bentuk catakan, yang artinya dalam bentuk uang kertas atau uang koin? Coba tebak di kolom chat. Ada yang bisa nebak berapa persen? 20%, 40%, 10%, 30%. Salah semua. Jawabannya yang benar adalah 0 sampai 100. Yeay, ngaco nih orang. Jawabannya yang benar adalah dari semua uang yang tersirkulasi di global economic system, itu yang dalam bentuk kertas atau koin itu hanya 3%. 97%-nya itu adalah uang yang di komputer, di layar. Kalau kalian sekarang buka M-Banking kalian lihat jumlah saldo kalian kan berapa di situ. Itu uang kalian. It's literally digits on a screen. Bukan uang fisik, bukan kertas atau logam. Ya kalian bisa ke ATM, dalam tanda kutip, merubah digit tersebut menjadi kertas. Tapi itu enggak, presentasinya kecil. Artinya, sentral bank atau sistem perbankan suatu negara nggak perlu mencetak semua uang yang ada di sirkulasi ke dalam bentuk kertas. Karena jumlah uang yang akan ditarik ke ATM dibandingkan uang yang disimpan di ATM, itu akan jauh-jauh lebih banyak jumlah uang yang disimpan di ATM. Gitu. 0 rupiah di komputer saya 0. Wah, makanya kerja yang rajin, mungkin sambil cari kerjaan sampingan gitu ya. Bitcoin, nah ini beda lagi nih. Ini cryptocurrency, ini beda lagi. Ini bahkan saya belum ngomongin Bitcoin di sini. Ini saya baru ngomongin soal bagaimana sistem perbankan yang kalian kenal sekarang. Kalau misalnya kalian ada hutang sama teman, kalian transfer aja langsung kan lewat BCA Mobile, klik BCA atau Genius atau transfer ke GoPay gitu kan. Atau apapun lah misalnya GrabPay, OVO, Toko Cash, Shopee Cash, whatever. It's all digits on screen. Itulah uang yang ada sekarang. Inilah yang sejak 1970-1980 menjadi backbone of the entire economic system, of the entire global financial system. Gitu. Cashless society, go cashless, dan segala macamnya. Ini adalah uang yang di-input di komputer, digerakkan di komputer, dan digunakan di komputer. Mas, apa yang terjadi ketika semua orang mengambil uangnya di bank? Itu namanya banking rush. Nanti teman-teman bisa googling, apa itu banking rush atau banking panic. Itu pernah terjadi di tahun 1907, terjadi lagi di 1918. Itu adalah masa di mana ketika semua orang merasa bahwa
akan terjadi crash di suatu economic system sehingga mereka harus cepat-cepat mengeluarkan uang mereka dari sistem tersebut untuk mereka pegang secara cash, entah itu untuk mereka simpan di bawah bantal atau di dalam lemari gitu ya. Yang terjadi adalah bisa jadi bank itu nggak pernah punya uang sejumlah yang sebenarnya ada di dalam sirkulasi mereka karena mereka selalu meminjamkan tersebut keluar. Mereka nggak pernah akan bisa punya uang cash dalam sejumlah yang mereka beneran punya di balance mereka. Karena kalau kayak gitu biayanya akan sangat tinggi sekali. Gitu. Mas, saat market jatuh tahun 2008-2009 ada efek nggak ke Indonesia? Nanti. Ini kan apa akan ada hubungannya sama yang terjadi berikutnya. Teman-teman, apa persamaan dari dua gambar ini? Kiri dan kanan. Apa persamaan dan perbedaannya lah mungkin? Bank sentral, beda tempat. Ya, yang kanan di Amerika, yang kiri di ini ya, di Tamrin. Sama-sama bank sentral. Betul. Kalian tahu ini adalah bank sentral. Tapi kalian percaya atau enggak kalau saya bilang bank sentral itu di Amerika dan mungkin di banyak negara lain, bank sentral itu lebih kuat dari pemerintah. Pernah nggak ada yang membayangkan itu dalam pikiran kalian? Bank sentral, kalau di Indonesia, Bank Indonesia, bukan bagian dari pemerintah ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian salah kaprah. Bank Indonesia bukan bagian dari pemerintah. Dia juga bukan swasta. Dia juga bukan swasta. Kemudian dia apa dong? Dia lembaga negara independen, berdiri sendiri. Yang saat ini keputusannya tidak bisa diganggu-gugat oleh bahkan presiden sekalipun. Jadi sekarang nih, kalau gubernur BI bilang A, Pak Joko Widodo nggak boleh bilang B. Kebayang nggak? Gimana nggak bisa dibilang kalau bank sentral itu lebih powerful daripada pemerintah? Sekarang ada diskusi mengenai RUU bank sentral yang sekarang sedang dibahas tentang bagaimana nanti akan dibuat komite steering untuk ekonomi, di mana nanti di situ akan duduk gubernur bank sentral, menteri keuangan dan lain-lain. Itu untuk kemudian membawa agar kekuasaan ini bisa di balance dengan kontrol dari pemerintah. Tapi saat ini RUU itu kan belum lolos. Artinya saat ini yang terjadi adalah yang namanya bank sentral itu independen. Di sebelah kanan juga sama teman-teman. Di Amerika, the Fed atau the Federal Reserve, bank sentral Amerika itu lebih kuat daripada White House. Gubernur bank sentral nggak bisa dicopot oleh bahkan Donald Trump sekalipun. Kalian bisa silakan googling sendiri. Bisa kalian search sendiri tentang the Fed, Federal Reserve, dan bagaimana sistem kerja mereka di sana. Mereka tidak bisa dicopot oleh bahkan Presiden Amerika Serikat sekalipun. The Board of the Governors of the Fed tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa di-override, dan tidak bisa dicopot oleh bahkan Presiden Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang sebenarnya bank sentral itu adalah institusi yang bisa dibilang mungkin salah satu bentuk institusi paling kuat yang ada di dunia, bahkan mengalahkan pemerintah. Alasannya kenapa teman-teman? Karena bank sentral berdasarkan sistem yang sudah di-establish di Bretton Woods System dan kemudian dimodify oleh Nixon melalui Nixon Shock 1971, bank sentral adalah satu-satunya institusi di setiap ekonomi negara yang ada yang diperbolehkan untuk mencetak uang tanpa harus ada balance uang tersebut di rekeningnya atau di akunnya. Maksudnya apa? Kalau misalnya kalian di sini mau transfer uang, misalnya kalian mau transfer uang ke teman kalian 1 juta, kalian harus punya 1 juta di rekening kalian, benar nggak? Kalian harus punya 1 juta di rekening kalian, supaya nanti di rekening kalian berkurang 1 juta, kalian transfer sehingga nanti rekening teman kalian nambah 1 juta. Gitu ya. Itu sistem yang kita tahu selama ini kan. Bank sentral itu nggak seperti itu. Ketika mereka mencetak uang, mereka nggak perlu punya rekeningnya, nggak perlu punya numbernya di balance mereka. Kalau mereka mau mencetak uang, itu kun fayakun. Uang itu jadi. Mereka input 1 triliun di keyboard,
mereka, boom, 1 triliun jadi. Di 1 triliun kemudian keluar di ekonomi tersebut. Nah, apa maksudnya semua ini? Maksudnya semua ini adalah bank sentral dalam perannya menciptakan kestabilan ekonomi tiap negara berhak untuk mencetak uang, artinya menambah peredaran uang, ya kan? Atau menarik sirkulasi uang. Menarik sirkulasi uang. Sekarang saya mau jelasin apa hubungan antara menarik sirkulasi uang dan menambah uang di peredaran. Ketika bank merasa bahwa perekonomian lemah, perekonomian kurang jalan, dia akan menurunkan suku bunga. Apa tujuan dari menurunkan suku bunga? Supaya orang-orang yang menaruh uangnya di instrumen investasi yang berdasarkan suku bunga, itu nggak naruh uangnya di situ lagi. Supaya uang itu keluar, tersirkulasi ke real economy. Uang itu keluar, entah itu jadi usaha, entah itu jadi konsumsi, entah itu misalnya jadi investasi, entah itu jadi untuk produksi, dan lain-lain. Ketika perbankan merasa bahwa ekonomi overheating, atau ekonomi sedang kepanasan, sedang berlebihan, atau terjadi bubble, dia akan menaikkan suku bunga. Ketika suku bunga dinaikkan, orang akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di instrumen investasi yang terkait dengan suku bunga, karena bunganya tinggi. Sehingga uang akan tertarik keluar dari peredaran. Sehingga uang menjadi jarang. Sehingga ekonomi jadi balance lagi. Kalau nggak percaya, simpel lagi nih. Di sini pasti kalian mungkin naruh uangnya sebagian di deposito. Sekarang bunganya 5%. Itu jelek banget 5%. Kalau kalian taruh 10 juta, 5% di bank deposito, kalian bikin usaha, mungkin returnnya 3% bahkan sekarang bunganya. Saya nggak tahu itu bank apa itu bunganya 3%. Tapi terakhir BTPN dan BNI itu masih ngasih saya 5%. 3% mungkin BCA kali. Kenapa? Kalau misalnya rendah, kalian pasti nggak pengen naruh uang kalian di bank. Pasti kalian pengen investasi di tempat lain. Misalnya ke usaha atau buka usaha, ya kan? Atau bahkan dipakai untuk konsumsi, gitu kan? Atau bahkan beli rumah karena bunga saat itu lagi murah, gitu kan? Tapi kalau misalnya bunga tiba-tiba jadi tinggi, misalnya besok tiba-tiba BCA, BNI, BTPN bilang bunga deposito jadi 15%, apakah kalian nggak pengen naruh uang kalian di situ? Gitu. Karena kalau kalian taruh 100 juta, dalam setahun kalian bisa dapat 15 juta. Sehingga otomatis uang kalian akan terserap dari peredaran, masuk ke financial system. Begitupun dengan pasar saham. Gitu ya. Ketika misalnya ekonomi sedang bagus, uang akan mengalir ke sektor-sektor industri ekonomi real, seperti misalnya manufacturing, trading, production, fisheries, dan lain-lain. Tapi ketika ekonomi lagi slowing down, ketika sektor-sektor ini tidak bekerja, dia akan lari ke teknologi biasanya. Teknologi atau ke komoditas. Ujungnya balik kemana lagi? Emas biasanya. Mending reksadana pasar uang 5-7%. Nah, memang betul. Reksadana pasar uang ini kan sebenarnya apa? Kalian nanti akan membeli saham atau bonds dari perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan yang menjadi bagian dari unit reksadana ini, betul kan? Supaya kemudian uang itu tersebut bisa dideploy ke ekonomi real. SBN, surat berharga negara, dijamin UU. Nah, surat berharga negara ini adalah cara bagaimana pemerintah mendapatkan uang dari bank sentral, teman-teman. Ketika pemerintah membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang mereka terima dari pajak, mereka akan meminta bank sentral untuk membeli surat hutang mereka. Jadi bond holder. Gitu. Jadi dalam konteks sistem ekonomi yang sekarang ini, uang dan hutang itu sama. Ini yang saya mau kalian camkan baik-baik. Jangan sampai ini kabur dari pikiran kalian. Karena ini akan sangat penting. Karir apapun yang kalian akan bangun dari sini, bagaimanapun cara kalian ini mengatur personal finance, yang namanya uang itu sama dengan hutang. Gitu. Kalian punya 100.000 itu bernilai karena bank menjamin bahwa 100.000 itu memiliki nilai. Gitu. Kalau kalian nulis surat, saya berjanji membayar wafa 1 juta, kemudian surat itu dikasih ke saya,
Saya bisa bilang itu adalah uang saya karena di situ ada hutang dari kalian. Jadi utang dan uang adalah dua sisi koin di koin yang sama. Untuk ada uang perlu ada hutang. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika kepada bank independen tersebut ketika suatu negara atau global mengalami Great Depression? Bank apakah Rothschild masih beroperasi sampai sekarang? Dipercaya Rothschild? Kalau ini lebih ke konspirasi ya kalau Rothschild. Jadi mungkin saya nggak komen gitu. Tapi ini menarik pertanyaannya mengenai apa yang terjadi kepada bank independen tersebut ketika suatu negara atau global mengalami Great Depression. Peran perbankan, bank sentral, selain dia mengawasi bank-bank yang mencari keuntungan, bank-bank swasta gitu ya, dia juga harus merespon ketika suatu ekonomi mengalami resesi atau depresi. Gitu. Sebagai contoh, kalau kalian ingat beberapa bulan terakhir, Ibu Menteri Keuangan kita sudah bilang kalau Indonesia akan mencetak uang dalam jumlah banyak untuk bisa melawan resesi atau potensi depresi yang terjadi. Karena kita ingin uang itu tersirkulasi di ekonomi. Kita pengen orang itu punya uang, megang uang. Tapi untuk itu bisa dilakukan, suku bunga harus diturunkan, teman-teman. Karena kalau enggak, uang itu akan jatuh ke tangan orang-orang yang kemudian akan menaruh uang itu di instrumen investasi. Seperti misalnya saham atau deposito. Jadi uang itu nggak mengalir ke ekonomi real, nggak mengalir ke tukang mie ayam, nggak mengalir ke tukang fotokopi, nggak mengalir ke tukang pulsa. Gitu. Nggak mengalir ke warung-warung, karena uangnya diem di pasar modal, atau di surat berharga, atau di bonds, atau di deposito. Gitu. Karena suku bunganya tinggi. Jadi suku bunga harus diturunkan, sirkulasi uang diperbanyak, tapi produksi harus naik. Gitu. Karena apa yang terjadi ketika uang terlalu banyak beredar, tapi jasa atau barang tidak banyak, nilai uangnya turun. Itulah yang namanya inflasi. Inflasi itu terjadi ketika barang dan jasa produksinya tidak banyak, tapi uang yang beredar banyak. Sehingga uang ini mencari barang dan jasa tersebut. Sehingga nilainya turun. Itu namanya inflasi. Ini kebalikan dengan deflasi. Ketika barang dan jasanya ada, gitu kan, artinya orang siap bekerja, orang mau produksi, orang mau memberikan jasa, tapi sirkulasi uang rendah. Karena orang pada nyimpen, pada nabung. Seperti situasi sekarang. Di era COVID, orang semua nabung, nggak mau belanja, nggak mau beli, gitu, nggak mau boros. Padahal orang yang kerja, mbak-mbak yang jualan jilbab misalnya, atau mas-mas yang jualan mie ayam, mereka membutuhkan uang itu untuk masuk ke kantong mereka untuk mereka bisa hidup. Terjadilah deflasi atau penurunan harga. Karena uang ini, yang jumlahnya banyak ini pada diam nih di rekening, di deposito, di saham, di instrumen investasi dan lain-lain. Peran bank sentral adalah untuk selalu mencari balance dari semua itu. Berapa jumlah sirkulasi uang yang beredar yang tepat, barang dan jasanya seperti apa, nilainya seperti apa. Gitu. Nah, mungkin teman-teman sekarang sampai di sini bertanya-tanya, apa hubungan ini sama ekonomi digital? Ini kan topiknya tentang ekonomi digital. Teman-teman, nggak ada yang namanya ekonomi digital semenjak 1970. Yang ada cuma ekonomi. Karena mata uang yang dipergunakan yang menjadi fuel dari ekonomi tersebut, itu memang semua bentuknya digital. The entire global economic and financial system has been digital since Nixon shock 1970-1980. Jadi ketika kita berbicara ekonomi digital, jangan cuma terpaku pada e-commerce, fintech, ride hailing, pinjol gitu misalnya, kerja di perusahaan IT. Enggak. Digital economy itu bukan seperti itu. Digital economy itu adalah the entire global and financial economic system yang saat ini currency-nya adalah basically digital money. Gitu. Bang, kenapa Bank Sentral Indonesia belum ngeluarin cryptocurrency-nya sendiri, misalnya e-rupiah gitu? Nah, ini pertanyaan yang harusnya bisa dijawab dengan akal sehat. Saat ini di dunia, teman-teman, yang satu-satunya pihak yang berhak untuk mencetak uang itu adalah bank sentral. Kalau cryptocurrency seperti yang kalian tahu, itu sama aja cetak uang sendiri yang nilainya ditentukan sendiri melalui ledger-ledger blockchain yang ada. Itu sangat mengancam konsentrasi power dari sistem perbankan sentral kita,
stabilitas keuangan dan ekonomi kita sampai cryptocurrency itu bisa dimengerti, diregulasi, dan dikontrol sirkulasinya. Seperti itu. Jawaban dari saya seperti itu. Teman-teman pasti bisa menginterpretasikan sendiri kenapa Bank Sentral Indonesia belum ngeluarin cryptocurrency. Bang, apa segmen ini ada recordnya? Enggak sih harusnya. Nah, sekarang saya mau mulai ngomongin ekonomi Indonesia. Tahun 2017, saya dan teman-teman melakukan riset. Riset yang ada saat itu adalah kami menemukan bahwa ekonomi Indonesia ini kekurangan kebutuhan pendanaan mencapai hampir 1.000 triliun tiap tahunnya. Gitu. Yang terpenuhi oleh sistem perbankan formal kita baru sekitar 660 triliun. Setiap tahunnya kita kekurangan modal hampir 1.000 triliun. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, uangnya ini stuck di rekening di offshore, di Singapura, di Cayman Island, di Virgin Islands, segala macam, atau di instrumen investasi, di pasar modal, di surat hutang, dan lain-lain. Jadi uang ini nggak pernah mencapai ke UMKM yang justru membutuhkan di Indonesia. Makanya waktu itu saya dengan beberapa teman mendirikan platform modal rakyat. Simpelnya modal rakyat adalah berusaha untuk mempertemukan antara mereka yang membutuhkan modal dengan mereka yang memiliki kelebihan modal. Untuk agar distribusi atau sirkulasi uang ini bisa lebih lancar mengalir. Karena yang terjadi sekarang adalah uang-uang ini semua stuck atau ngumpet atau nyangkut di berbagai kantong-kantong instrumen investasi. Atau di rekening-rekening atau di deposito-deposito. Uang ini nggak mengalir ke grassroots, ke perekonomian yang membutuhkan. Modal rakyat berusaha untuk meluaskan distribusi atau sirkulasi tersebut melalui platform digital. Simpelnya seperti itu. Nah, kami melakukannya melalui teknologi fintech atau financial technology. Ketika kalian berbicara mengenai digital economy, kalian wajib mengerti tentang fintech. Sejarah singkat mengenai fintech adalah mungkin awalnya, percaya nggak percaya, fintech itu udah ada dari tahun 1866, ketika orang bertransaksi melalui telepon atau telegram. Ketika sudah terjadi transaksi keuangan melalui telepon atau telegram, itu hitungannya masuknya ada fintech 1.0 gitu ya. Kemudian fintech 2.0, 1980-an, early 2000, di mana orang mulai menggunakan digital banking system seperti yang saya sampaikan tadi, dan ATM, automated teller machine. Kemudian yang sekarang kita lihat adalah fintech 3.0, 4.0, dan seterusnya, di mana semua kegiatan perbankan, keuangan, atau ekonomi itu berbasiskan internet atau digital. Gitu. Fintech di Indonesia tumbuh sangat pesat 13 kali di beberapa tahun terakhir. Jadi ini adalah total valuasi industri fintech gitu ya. Dari 2006 dan sampai 2010 ke 2015 ke 2016 itu tumbuh 13 kali. Dan persebaran kategori fintech-nya adalah seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan. Jadi ini di Indonesia ya, ada paling besar itu payment. Jadi teman-teman bisa bayangkan seperti Dana, GoPay, ShopeePay, OVO, dan lain-lain, itu bisa dibilang 32%. Kemudian 17% itu adalah investments gitu ya, digital investments, termasuk di situ misalnya ada crowdfunding 9% yang warna oranye. Kemudian besar juga di lending 15%, seperti yang dilakukan oleh modal rakyat. Kemudian besar juga di comparison atau agregator, seperti kalian mungkin pernah dengar Cermati, Pasar Polis, dan lain-lain. Dan kecil sekarang 4% ada cryptocurrency, seperti yang tadi sempat disampaikan. Kenapa fintech kemudian menjadi penting, teman-teman? Karena ada dua masalah utama yang saat ini dihadapi oleh sistem perekonomian dan keuangan kita. Banyak dari orang Indonesia, dari 270 juta orang yang ada di Indonesia, itu banyak yang belum tersentuh oleh sistem perekonomian digital kita atau di sistem digital perbankan kita. Karena mereka nggak punya akses ke internet, karena misalnya banknya nggak punya cabang di daerah sana, karena mereka nggak punya HP atau laptop untuk bisa mengakses layanan tersebut. Ada masalah itu, satu. Kemudian masalah yang kedua, masyarakat adalah mencari alternatif pendanaan selain jasa keuangan tradisional. Jadi masyarakat mulai mencari apa sih selain deposito, selain beli reksadana dan lain-lain, saya bisa ngapain lagi? Maka mulailah bermunculan platform-platform seperti yang kita lihat sekarang, platform crowdfunding, peer-to-peer lending, pinjol, dan lain-lain. Ini adalah sedikit overview aja landscape the digital financial economic system di Indonesia. Ini sebelah kiri adalah non-bank payment system, sistem-sistem pembayaran yang tidak terikat dengan bank gitu ya.
Di kanan atas adalah manajemen investasi atau fund manager. Kemudian di bawahnya adalah fundraising, seperti kita bisa, aksi bersama. Di bawahnya lagi adalah agregator, gitu ya, yang kalau agregator ini tidak menawarkan jasa keuangan, dia hanya mengumpulkan informasi mengenai jasa keuangan, kemudian menyajikannya ke pengguna. Kemudian ada insurtech yang mulai banyak berkembang akhir-akhir ini, yaitu asuransi digital. Dan yang terakhir adalah lending, space di mana modal rakyat ini juga operating in. Ini adalah platform-platform yang berusaha, yang seperti yang saya bilang tadi, berusaha untuk melancarkan distribusi uang ini dari pocket-pocket yang tadi stuck di berbagai instrumen, entah itu deposito, tabungan, dan lain-lain, ke mereka yang memang membutuhkan, baik untuk tujuan konsumtif atau produktif. Gitu. Modal rakyat sendiri sudah melakukan ini 2 tahun terakhir, teman-teman. Kita sudah berhasil menyalurkan lebih dari 500 miliar atau hampir setengah triliun pendanaan untuk UMKM di seluruh Indonesia, yang komposisinya bisa kalian lihat. Dan ini pure 100% itu dilakukan secara digital. Baik mulai dari assessment-nya, kemudian distribusinya, agreement-nya, dan lain-lain. Tapi ekonomi digital atau layanan keuangan digital juga bukan tanpa tantangannya sendiri. Jadi ada beberapa tantangan ya yang kemudian menjadi perhatian bagi semua pemain di industri ini. Mulai dari perlindungan data, bagaimana caranya supaya data-data customer itu tidak disalahgunakan. Mungkin kalian sering dengar berita ya, nonton berita, misalnya orang diancam atau tetangganya ditelepon sama penagih hutang karena dia nggak bayar hutang dan lain-lain. Perlindungan dana pengguna, maksudnya biar gimana dana masyarakat itu istilahnya nggak hilang atau nggak dibawa kabur. Saya yakin kalian udah banyak dengar kasus tentang berbagai kasus investasi bodong. Mungkin familiar sama First Travel juga, itu adalah salah satu modus investasi bodong di mana dana masyarakat bisa tiba-tiba hilang begitu aja. Itu juga menjadi tantangan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mencegah pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Bagaimana kita bisa menghindari agar sistem ini digunakan untuk orang-orang yang mendapatkan uangnya itu dengan cara yang ilegal, kemudian tanda kutip dicuci melalui financial system ini, atau digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum atau yang berkaitan dengan ekstremisme atau radikalisme. Gitu. Kemudian yang keempat adalah stabilitas sistem keuangan. Bagaimana caranya agar nanti semakin ekonomi ini berkembang, semakin orang going into digital, bagaimana agar fintech ini bisa di-manage resikonya dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan ketidakstabilan seperti yang kita lihat terjadi misalnya di 1987, 1907, 1918, 2008, 2009, dan lain-lain. Nah, sayang sekali teman-teman, di Indonesia kita juga dihadapi oleh masalah yang sangat pelik, yaitu fakta bahwa sebagian besar workforce kita sekarang ini belum memiliki digital skill yang memadai. Akibatnya di ekonomi yang serba digital, di sistem keuangan yang serba digital, sedangkan bisa dibilang 60-70% total workforce kita belum memiliki kapasitas digital yang mumpuni, akan terjadi konsentrasi kekayaan, earnings atau skill ke orang-orang yang di sebelah kanan ini, super rich. Orang-orang dengan konsentrasi skill atau sumber daya atau pengetahuan digital yang jauh melebihi orang-orang yang di sebelah kiri. Yang jumlahnya justru jauh lebih banyak. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang-orang yang mendominasi skill, informasi, dan resources digital inilah yang kemudian bisa mendirect sebanyak mungkin financial resources ke arah mereka. Ini adalah ketimpangan yang sangat bahaya, yang apabila tidak ditangani dengan serius, dengan terus melakukan digital upskilling untuk workforce kita, bisa berakibat pada banyaknya pengangguran di Indonesia. Dan saya rasa itu, saya nggak perlu pembuktian lagi, karena udah banyak sekarang orang yang laid off atau di PHK, kehilangan pekerjaan, atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan, karena tidak bisa mengadapt value of themselves as professional di dunia digital. Gitu. Ini saya langsung skip aja. Terakhir mungkin sebagai penutup, mungkin berhubungan dengan bagaimana pembelajaran untuk teman-teman semua agar bisa menghindari challenge seperti ini. Seperti tadi saya sampaikan, sejarah keuangan udah membuktikan kalau sekarang semua 97% financial resources, financial allocation, capital allocation yang dilakukan itu adalah secara digital. Secara natural, ekonomi realnya, artinya perdagangan, manufacturing, produksi, distribusi yang terjadi, juga akan mengikuti pola distribusi tersebut. Ini artinya mungkin bisa dibilang dalam waktu dekat akan juga 90% plus digital.
teman-teman semua, entah kalian nanti ingin menjadi profesional, berkarir, atau menjadi pengusaha, ada 3 hal yang harus selalu kalian camkan ketika ingin membangun karir. 3 hal ini yang akan menentukan apakah besok kalian akan dapat gaji 5 juta sebulan atau 250 juta sebulan. Karena percaya nggak percaya teman-teman, saya punya teman-teman dari kedua golongan. Usianya sama-sama usia 20-an. Yang satu gajinya 5 juta sebulan, yang satu gajinya 250 juta sebulan. Padahal S1-nya sama saya, jurusannya sama. Tapi pilihan-pilihan yang mereka ambil ketika lulus, industri yang mereka masuki, skill yang mereka pilih untuk pelajari, network yang mereka bangun, masalah yang coba mereka pecahkan, itu menuntun mereka ke path yang berbeda sekarang. Ketika di usia 28 tahun, yang satu udah punya anak 2, gajinya masih 5 juta, 6 juta sebulan, yang satu baru menikah, belum punya anak, gajinya 250 juta sebulan. Pertama, apa masalah yang ingin kalian selesaikan? Di industri, di perekonomian digital seperti ini, banyak sekali masalah. Kalian harus bisa menemukan masalah yang kalian bisa selesaikan dengan skill dan pengetahuan kalian. Kedua, what options do you have? Skill apa, pilihan-pilihan apa, jalan-jalan apa yang kalian bisa ambil atau kalian kerjakan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Masalahnya pun masalah harus yang bernilai ekonomi besar, bukan masalah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Karena kalau masalah yang tidak memiliki nilai ekonomi, misalnya tetangga berantem gitu misalnya, atau ribut berebut tanah gitu misalnya, itu masalah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Kalian tidak akan bisa mendapatkan penghidupan dari situ. Tapi masalah yang memiliki nilai ekonomi itu sangat banyak. Contoh yang belum di-solve sekarang, pengelolaan sampah misalnya. Mempertemukan antara industri dengan lulusan institusi pendidikan yang tidak ada ketemunya antara skill dengan need gitu misalnya. Banyak sekali masalah yang memiliki nilai ekonomi besar. Ketiga, how can you achieve 10x success? Bagaimana kalian bisa mendapatkan kesuksesan yang 10 kali lebih lipat, 10 kali lipat lebih besar daripada apa yang orang biasa lakukan. Artinya di industri digital seperti ini tidak cukup untuk kita sekedar sukses. Kita harus sukses 10 kali lebih besar dari biasanya karena pacing-nya sangat cepat. Kesuksesan kalian di tahun ini atau di dekade ini, tahun depan atau dekade berikutnya mungkin bukan merupakan kesuksesan lagi. Sehingga perlu ada kesuksesan terus-menerus yang dilakukan secara konsisten lebih besar untuk kalian bisa survive di ekonomi digital. Ini adalah perbedaan antara nature versus nurture. Atau kalau saya suka nyebutnya, orang yang sebelah kiri ini yang nature, yang menyalahkan keadaan, nggak mau beradaptasi, menyalahkan konspirasi, menyalahkan pihak lain, isme-isme, kenapa penderitaan itu ada di hidup mereka gitu ya. Dan yang di sebelah kanan adalah yang nurture, orang yang nggak pernah fokus sama hal-hal yang di luar kontrol mereka. Mereka fokus dengan resources, capital atau skills yang mereka bisa pelajari dan mencari nilai ekonomi dari situ. Itu adalah nurture. Sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalnya nanti ada diskusi atau komentar, bisa silakan dilanjutkan di kolom chat atau kalau live juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insightful. Saya kira benar bahwa kita sebagai pemain ekonomi, mungkin juga generasi muda khususnya di saat ini, harus pintar mencari peluang gitu lah. Kalau kata Pak Wafa tadi bahwa ada 3 kunci bagaimana kita harus menghadapi dunia saat ini. Sepertinya saya juga sepakat nih bahwa digital ekonomi itu tidak bisa menyentuh sampai akar grassroots gitu. Dan tadi Pak Wafa sempat menyampaikan bahwa kita perlu upaya-upaya tertentu supaya perekonomian itu merata, tidak hanya didominasi oleh sekitar hanya 1% atau berapa persen orang-orang terkaya yang ada di dunia, seperti itu. Kemudian saya punya sebuah pertanyaan Pak Wafa. Sekarang kan ini lagi pandemi Pak Wafa. Nah, ada atau tidak pengaruh pandemi ini terhadap digital ekonomi atau tren digital ekonomi di Indonesia Pak Wafa? Menurut saya pengaruhnya sangat besar dalam arti seperti ini Bu. Kalau dulu sebelum pandemi itu digital menjadi kunci kesuksesan gitu ya. Kalau sukses harus go digital. Tapi kalau sekarang digital itu menjadi juru selamat. Artinya kalau mau selamat harus go digital. Artinya digital ini udah bukan lagi sesuatu yang menjadi pilihan, melainkan wajib. Kita udah melihat sendiri
betapa banyak usaha yang tutup, kantor yang perusahaan yang tutup, dan pekerja yang di PHK atau kehilangan pekerjaannya, kehilangan sumber pendapatannya, karena tidak bisa mengkonvert apa yang mereka lakukan menjadi digital. Gitu. Bukan salah mereka sepenuhnya. Karena seperti yang kita bisa bayangkan, banyak sekali faktor kenapa orang tidak bisa mengkonvert economic activity mereka menjadi digital. Bisa karena memang aktivitas mereka memang saat ini tidak mungkin untuk dikonvert menjadi digital. Bisa karena mereka belum memiliki skillnya, bisa karena mereka belum memiliki alatnya, misalnya laptop atau HP. Jadi sebenarnya banyak faktornya. Tapi yang pasti udah bukan tren lagi, tapi terjadi switch yang sangat tiba-tiba akibat adanya pandemi, di mana digital ini menjadi tadinya kunci kesuksesan, sekarang malah menjadi kunci selamat. Seperti itu. Baik, menarik sekali ya. Ternyata pandemi ini tidak hanya mengubah tren, tapi telah mengubah segalanya dan jadi pilihan. Bukan jadi pilihan maksud saya, tapi sebagai sebuah kewajiban supaya tetap bisa bertahan begitu. Kemudian Pak Wafa, di sini ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya secara langsung. Kami sudah tampung, ada Ahmad Priyansyah. Ananda adalah mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, International Program Angkatan 2019. Ahmad Priyansyah, silakan Ya, untuk menyampaikan pertanyaannya. baik, mohon izin Pak Wafa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Priyansyah, mahasiswa HI Program Internasional Angkatan 2019. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana peran dari e-commerce terhadap pemulihan ekonomi global pasca terjadinya pandemi ini. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Wafa. Iya. Oke, jadi peran e-commerce ini adalah, tadi saya sempat menyentuh sedikit, e-commerce ini harusnya bisa menjadi salah satu cara di bagaimana agar distribusi uang atau distribusi modal yang saat ini terkonsentrasi di kalangan tertentu itu bisa lebih mengalir dengan lebih cepat dan lebih deras gitu ya, lebih luas ke sektor ekonomi real atau grassroots. Sebagai contoh, misalnya dulu sebelum e-commerce, tidak akan ada cara agar modal yang sekarang saat ini terkonsentrasi di pasar modal gitu ya, bisa mengalir ke petani di Jawa Tengah gitu misalnya. Mungkin nggak akan pernah bisa ketemu itu. Modal yang saat ini ada di pasar modal di Jakarta, di IDX, di Indonesia Stock Exchange gitu misalnya, sesimpelnya, kayaknya nggak akan pernah mengalir tuh ke petani yang ada di Jawa Tengah. Nggak mungkin, pasti diem aja di situ dia. Tapi sekarang dengan adanya e-commerce, skenario yang sangat mungkin adalah saya punya portfolio saham misalnya BRI gitu di IDX, ya kan? Besok harga saham BRI lagi naik, saya jual, masuk uangnya secara digital ke rekening BCA saya. Kemudian saya buka Tokopedia, saya ingat ternyata istri saya kemarin mau nanam tanaman ini nih buat di balkon rumah. Saya beli deh itu tanaman di Tokopedia. Ternyata yang jual petani dari Jawa Tengah tadi. Ketemu tuh. Modal saya yang tadinya stuck di BEI, di Bursa Efek Indonesia, saya jual karena harga lagi bagus. Terus saya ingat istri saya mau nanam karena dia bosan di rumah, nggak kemana-mana gara-gara pandemi. Saya beli dari Tokopedia. Ternyata penjualnya petaninya langsung dari Jawa Tengah itu. Sebelum era digital, sebelum era e-commerce, itu dua modal ini nggak akan ketemu nih. Modal orang yang stuck di BEI ini, atau misalnya kalau di Amerika di New York Stock Exchange gitu ya, atau dimanapun, itu nggak akan ketemu. Dengan e-commerce, skenario yang saya sebutkan tadi menjadi sangat mungkin, teman-teman. Itu. Bayangkan ini terjadi dalam skala besar. Jutaan transaksi setiap hari selama bertahun-tahun. Dampaknya apa terhadap ekonomi kita? Tapi kan problemnya, nggak semua petani seperti petani yang di Jawa Tengah ini. Nggak semua petani buka toko di Tokopedia. Nggak semua petani punya rekening bank atau punya digital wallet untuk menerima pembayaran dari saya yang membelinya dengan ngejual saham saya di IDX dulu. Gitu. Nah, disinilah sebenarnya pemerintah, swasta, pendidikan, masyarakat harus bergerak bersama-sama untuk semaksimal mungkin menginclude sebanyak mungkin pemeran atau aktor ekonomi lokal, ekonomi real untuk berada di dalam sistem digital yang ada sekarang. Seperti itu. Baik, menarik sekali ya.
e-commerce itu tadi bagaimana menghubungkan aktor-aktor besar dengan aktor-aktor yang kecil dalam perekonomian dan membuat segalanya menjadi mungkin begitu, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Pak Wafa, ada pertanyaan lanjutan dari rekan kita Zidan, mahasiswa hubungan internasional angkatan 2018. Pertanyaannya adalah, apakah dengan tingginya penggunaan e-wallet ini membuat sirkulasi uang akan menurun? Bagaimana dengan pedagang mikro yang tidak memiliki akses atau tidak memiliki skill digital atau gaptek? Ini jawabannya kayaknya mirip sama yang tadi sempat saya bilang ya. 98%, mungkin sekarang 98%, karena banyaknya e-wallet, uang yang ada di ekonomi kita itu udah dalam bentuk digital, udah nggak dalam bentuk cash lagi. Sehingga kalau masih ada pemain di sektor ekonomi kita yang hanya menerima cash, atau hanya melakukan segalanya dalam bentuk cash, dia akan otomatis terexclude dari 98% uang ini yang ada dalam peredaran. Artinya mereka akan memperebutkan uang yang cuma 2% ini, yang sekarang ada dalam bentuk fisik atau dalam bentuk koin. Makanya menurut saya kalau saya ngelihat tukang ojek menolak, nggak mau gabung ke ride hailing, maunya tetap nunggu di pangkalan ojek untuk nerima nanti pembayaran cash dari ibu-ibu yang misalnya mau ke pasar atau adik-adik yang pengen ke sekolah, itu menurut saya nggak make sense. Karena sekarang yang mereka lakukan, mereka memperebutkan uang yang cuma 2% ini. Sedangkan 98%-nya itu semua udah dalam digital. Gitu. Dan ini terkadang bukan cuma soal availability, kadang soal mindset. Mereka bisa kok dibeliin HP, mereka bisa didanai untuk nyicil HP-nya oleh Gojek gitu. Mereka bisa untuk beli pulsanya, mereka bisa, tapi mereka nggak mau. Mereka mungkin malas, mungkin mereka nggak merasa perlu, mungkin mereka merasa lebih nyaman seperti itu, gitu kan? Itu adalah ilusi dari bagaimana yang mereka punya sekarang saat ini itu sebenarnya lebih baik, gitu. Dan itu kalau benarnya kita ngomongnya adalah soal pendidikan, ya kan? Kita ayomi, gitu kan? Orang Indonesia senang banget ngomong kita ayomi, kita sosialisasikan, kita didik, kita ajak gitu ya, kita undang, kita pastikan inklusivitas dan lain-lain. Tapi kasarnya atau jahatnya, pelan-pelan orang-orang ini akan tersingkir sendiri secara alami, secara natural. Gitu. Secara natural mereka akan tersingkir pelan-pelan dari ekonomi. Karena ekonomi dan para pemilik modal, para kapitalis gitu istilahnya nggak akan menunggu gitu loh. Mereka nggak akan peduli seberapa banyak orang yang tersingkir sebagai bagian dari economic progress. Sehingga orang-orang yang sebenarnya dalam sekarang resiko tersingkir ini itu harus yang memiliki kesadaran sendiri gitu. Dan itu sebenarnya nggak gampang gitu. Dan itu menurut saya peran dunia pendidikan juga ya sebenarnya Bu ya, kalau bisa dibilang. Iya, baik. Terima kasih Pak Wafa. Peran dunia pendidikan itu penting. Jadi di sini sebenarnya teman-teman bisa punya peran yang besar gitu ya Pak Wafa. Kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya dari Rian Ahmad Basir. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengatur pola pikir kita sebagai pemuda agar bisa memiliki pandangan ke depan untuk bisa bebas secara finansial dan pandai mengatur keuangan di era digital? Oke, ini adalah sebenarnya topik yang saya sangat juga passionate ya. Pertama soal mindset. Soal mindset yang ingin saya sampaikan seperti ini. Apa yang menjadi motivasi utama kalian? Asumsi saya, kalau misalnya kita bekerja keras, kuliah di tempat bagus, itu karena kalian ingin bisa mencari uang supaya hidup kalian enak, gitu ya. Supaya bisa beliin orang tua kalian barang-barang yang mereka inginkan, supaya bisa sedekah yang banyak, supaya ingin bisa pergi haji atau umroh gitu ya, atau bisa beli mobil yang bagus, atau bisa beli rumah yang bagus gitu. Itu kalian men-exchange itu dengan waktu dan tenaga kalian. Tapi yang saya minta kalian coba serap lagi baik-baik apa yang tadi saya ceritakan di awal, mengenai bagaimana uang itu diciptakan, mengenai bagaimana uang itu didistribusikan, dan mengenai bagaimana nilai uang itu ditentukan dan bagaimana uang itu digunakan. Satu hal yang saya yakin yang terjadi dalam mindset kalian itu akan adalah kalian langsung nggak mau lagi bekerja untuk uang.
Bukan berarti kalian nggak mau bekerja. Yang saya bilang, kalian nggak mau bekerja untuk uang. Artinya, kalian bekerja untuk mendapatkan pengalaman, atau mendapatkan skill, atau mengumpulkan modal. Yang kemudian nanti modal atau uang ini dipekerjakan, supaya kalian bisa mendapatkan uang atau modal lebih banyak. Jadi, kalian tidak bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kalian. Ini mindset yang harus dibalik. Selama ini orang Indonesia, kalau kebanyakan, kalau menurut saya, termasuk anak mudanya, itu masih bekerja untuk uang. Untuk gaji, nanti gajinya dipakai untuk nongkrong di tempat-tempat lucu, beli barang-barang bagus, gitu kan. Habis itu habis. Padahal harusnya dia bekerja untuk skill, untuk pengalaman, untuk nilai, untuk economic value, yang nanti bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan sumber modal atau sumber uang yang lebih besar lagi. Uang yang mereka dapatkan, mereka pekerjakan untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Maksudnya apa pekerjakan? Dibuat jadi bisnis, diinvest ke pasar modal, dimasukkan ke instrumen investasi yang menghasilkan. Gitu. Kecuali besok tiba-tiba Bretton Woods system atau Richard Nixon atau Nixon system hancur gitu ya, we are still in the game gitu. Game yang tadi saya sampaikan di 10-15 menit awal perkuliahan ini, that is still the game. Ini game yang masih berjalan. You have to play the game. If you don't play the game, then you cannot be part of the system. If you cannot be part of the system, then you cannot change the system. Gitu. Menjadi pilihan kalian kok, apakah kalian mau memainkan permainan ini atau tidak, apakah kalian mau menjadi sistem ini atau tidak. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan financial freedom, pengalaman saya selama ini, itu adalah dengan knowing the game, and knowing how to play the game. Sayang sekali, inilah kenyataan dunia saat ini, teman-teman. Ini adalah kenyataan bagaimana labor, money, capital, and the financial system interact with each other. Sampai ada orang lain atau suatu fenomena masif atau ada bencana apa saya nggak tahu yang mengubah sistem ini, meluluh lantakan sistem ini. Ya inilah sistemnya. Sehingga lebih baik kita belajar mengenai sistem ini dan belajar bagaimana cara memanfaatkannya demi diri kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang banyak. Gitu. So stop working for money. Work for skills and experiences to raise capital and money, and then make those capital and money work for you. Gitu. Satu anekdot. Saat ini, saya di usia 28 tahun, kalau saya mau pensiun, itu saya bisa. Saya udah nggak perlu lagi sebenarnya kerja untuk uang. Sekarang saya kerja atau usaha, itu bukan karena saya pengen lebih banyak uang. Bukan. Karena saya pengen banyak mendapatkan uang, supaya uang itu nanti saya pekerjakan lagi, supaya uang yang dihasilkan oleh uang itu semakin besar lagi. Sehingga makin tidak perlu saya untuk bekerja untuk uang. Ini mungkin akan terdengar nggak make sense sekarang, gitu. Tapi kalau teman-teman dalami, pikirkan, reflect gitu ya, mungkin sambil ngopi atau sambil ngobrol di mana gitu, lewat apapun, semoga nanti bisa masuk pelan-pelan. Baik, terima kasih Pak Wafa. Sangat menarik ya. Kita bekerja bukan untuk uang, tapi uanglah yang harus kita pekerjakan begitu. Terima kasih Rian dari angkatan 2020. Selanjutnya ada Meliza Nur Aisyah, angkatan 2018. Pertanyaannya adalah, jika ekonomi digital adalah masa depan, seberapa besar jaminan bahwa sistem digital ini tidak rapuh? Ini pertanyaan yang sangat bagus, karena seperti yang saya bilang tadi, the entire economic system today relies on the faith of the American economic and financial system. Hampir semua bank sentral yang ada di dunia mengadopsi sistem Federal Reserve. Hampir semua mata uang yang ada di dunia benchmark against the US dollar. Dua negara yang baru-baru ini mulai mengurangi ketergantungannya dengan US dollar, kalau teman-teman mengikuti trennya, adalah Russia dan China. Russia dan China, mereka pelan-pelan secara sistematis selama 1 dekade terakhir itu memborong emas dalam jumlah sangat besar. Karena mereka mau mulai balik lagi ke Bretton Woods system tahun 1940, di mana currency mereka pegged against gold as opposed to US dollar. Kalau kalian ingat berita apa yang kemarin baru keluar beberapa hari yang lalu, sekarang semua transaksi perdagangan antara Indonesia dan China yang jumlahnya sangat besar, itu tidak lagi dilakukan melalui US dollar. Langsung pertukaran antara renminbi
dengan rupiah. Jadi tidak lagi menggunakan US dollar. Jadi sekarang across the world, people are starting to realize the fragility of the system. Negara-negara mulai ingin melepaskan ketergantungan mereka dari US dollar, gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, ya pemerintah kita, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral kita ingin membawa ekonomi ini ke arah mana, gitu. Mana yang kita percaya nih? Mana bet yang akan kita ambil yang kira-kira akan pay off 5, 10, 15, 20 tahun ke depan tentang kemana arah perekonomian ini akan bergerak, perekonomian dunia. Faktor yang sempat disebutkan adalah mengenai digital resilience tadi, gitu kan. Dengan uang sekarang semua di digital, gimana kalau misalnya tiba-tiba server semua bank Indonesia besok mati, gitu kan. Apakah uang saya berarti tiba-tiba hilang, gitu. Karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, uang kita semua sekarang cuma angka di layar komputer kalian atau di layar HP kalian yang kalian cek di BCA, MBCA atau Genius atau Digibank or whatever gitu. Itu adalah uang yang ada di dalam komputer. Gimana kalau besok tiba-tiba semua sistem itu came crashing down gitu kan. Nah, itulah yang mungkin terjadi seperti yang terjadi di tahun 1907 ketika faith in the banking system itu collapse. Jadi ada bank rush. Mohon maaf, sepertinya ada kendala teknis dari beliau, Pak Wafa. Mungkin kita bisa tunggu sejenak. Oke, ini udah atau bagaimana, Ibu moderatornya? Oke, Baik. lagi kendala teknis. Sudah menyambung kembali, Pak Wafa? Iya. Iya. Pak Wafa? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita ada satu lagi pertanyaan terakhir dari teman kita, Ari Septian Putri, Angkatan 2018. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memfaktorkan digital ekonomi dalam penghitungan GDP? Oke. Kita back to basics dulu. GDP itu adalah komponennya apa aja? Ada produksi, konsumsi, kemudian investasi. Jadi sebenarnya ini jawaban dari ini sangat simpel. Tiap negara tentunya memiliki definisi sendiri ya tentang apa yang masuk ke dalam sektor digital ekonomi mereka. Jadi sebenarnya tinggal dihitung saja dari produksi, berapa persen dari total produksi negara tersebut yang produksi berbasiskan digital. Kemudian dari segi konsumsi, berapa persen dari total konsumsi negara tersebut yang berbasiskan konsumsi digital. Kemudian dari segi investasi, berapa persen dari total investasi yang ada di negara tersebut yang berbasiskan investasi digital. Itu tinggal di-combine aja, kemudian dibagi dari total GDP negara tersebut. Ya, dapatlah itu persentase dari atau size dari ekonomi digital negara tersebut. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, mindset-nya sekarang harus berubah. Sekarang ekonomi digital bukan satu pie yang terpisah lagi dari ekonomi secara keseluruhan. Digital is now the backbone of entire economies. Seperti yang saya bilang tadi, uang udah 98%, 99% digital. Jadi menurut saya sudah tidak make sense lagi untuk memisahkan porsi digital dari penghitungan GDP atau ekonomi atau dalam pembuatan kebijakan makroekonomi. Jadi digital harus dilihat sebagai backbone of a country's economy. Sehingga fokusnya harus overall bukan membesarkan persentase digital ekonomi dalam overall ekonomi, tapi the entire pie of the economy, membesarkan GDP bagaimana? Melalui cara-cara digital gitu. Jadi making the pie bigger for everyone
as opposed to focusing on how can this one piece of pie is bigger than the rest. Baik, terima kasih Pak Wafa atas penjelasannya. Kalau saya tidak salah mencatat ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Pak Wafa selama sesi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita harus adaptif terhadap perubahan dan dinamika global. Karena pada akhirnya siapa yang bisa beradaptasi, dia akan memenangkan kompetisi. Kemudian bagaimana kita bisa mempekerjakan uang sehingga uang ini tidak berhenti dan diam begitu saja, dapat menghasilkan nilai yang lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ketika kita melihat perekonomian digital, saat ini tidak relevan lagi bahwa ekonomi digital itu adalah sesuatu yang terpisah untuk melakukan keputusan-keputusan atau pembuatan kebijakan sebuah negara. Mungkin itu tadi pemaparan dari Pak Wafa. Silakan Pak Wafa memberikan closing statement-nya dan mungkin pesan-pesan untuk rekan-rekan mahasiswa kita. Oke. Yang saya sampaikan mungkin buat teman-teman terakhir adalah ini. Saya juga dulu mahasiswa HI. Saya mengenyam S1 Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Tapi kemudian ketika saya lulus, saya bertanya-tanya, saya sebagai lulusan HI itu bisa ngapain? Gitu. Jawaban yang saya temukan waktu itu ternyata bukan untuk berkecimpung di dunia HI ternyata, tapi untuk membawa semua pengetahuan saya di dunia HI, mengaplikasikannya di semua sektor yang saya lakukan sekarang. Saat ini saya membangun modal rakyat, tapi saat ini saya juga bekerja di Google dan YouTube. Saya menjadi advisor di beberapa perusahaan lokal dan BUMN juga. Itu saya bawa knowledge HI saya, gitu. Makanya saya juga sangat passionate tentang sejarah tadi mengenai Bretton Woods, kemudian Nixon shock dan lain-lain. Karena saya memiliki konteks yang saya dapatkan dari masa pendidikan saya di dunia hubungan internasional. Jadi mungkin pesan saya untuk teman-teman, kalian lulus dari UII nanti, saya nggak tahu kalian lulus tahun berapa, mungkin 2021, 2022, 2023. Kalian akan lulus ke dunia yang sudah berubah akibat COVID, yang ekonominya sedang luluh lantak, gitu ya. Pesan saya untuk kalian selalu ingat bahwa pada akhirnya semua tergantung dari economic value apa yang kalian bisa cari atau ciptakan. Nggak penting apa yang kalian pelajari, nggak penting apa yang kalian apa yang menjadi jurusan kalian. Bagaimana kalian bisa membawa manfaat bagi orang banyak, bagi masyarakat, menciptakan economic value untuk orang lain. That is basically the only key. Masalah apa yang kalian pelajari di HI bisa berguna atau tidak, itu tergantung bagaimana kalian mengaplikasikannya, put it in context, dan bagaimana kalian mengamplify pengalaman dan pengetahuan kalian di dunia HI untuk hal-hal yang nanti menjadi pilihan karir atau pilihan usaha kalian. Seperti itu. Contoh misalnya saya di perbankan, saya tetap sangat familiar misalnya dengan berbagai global banking regimes yang ada. Meskipun saya saat ini bekerja dan usaha, saya tetap aktif di Indonesian Youth Diplomacy dan lain-lain. Jadi HI ini akan terus sebenarnya menempel di diri kalian, tergantung bagaimana cara kalian menggunakannya. Seperti itu sih penutup dari saya, Bu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Wafa yang telah berbagi bersama kami. Saya yakin teman-teman banyak yang terinspirasi. Kita berikan tepuk tangan secara virtual kepada beliau. Ramai sekali di studio. Terima kasih teman-teman semuanya. Kami juga berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah menyimak sesi kuliah pembuka sampai akhir. Akhir kata, saya Masitoh Nurrohma sebagai moderator undur diri. Semoga rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat dan baik dan juga bahagia. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain dalam kondisi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya,
Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Masitoh Nur Rohmah yang telah menjadi moderator dalam sesi 2. Dan terima kasih Pak Wafa yang telah berkenan bergabung bersama kita semua dalam ruang virtual ini dan tentunya dengan segudang ilmu yang bergizi dan tentunya menginspirasi kita semua. Baik, hadirin yang kami hormati dan Bapak Ibu yang berbahagia, sesi tanya jawab tadi mengakhiri perjumpaan kita semua dalam ruang virtual ini. Untuk itu mari kita tutup bersama-sama acara kuliah pembuka tahun akademik 2020-2021 dalam rangka menyambut mahasiswa baru program studi hubungan internasional Universitas Islam Indonesia dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada hadirin Bapak Ibu dan segenap mahasiswa yang telah setia bergabung bersama kami semua dalam ruang virtual dalam acara kuliah pembuka ini. Dan kepada segenap mahasiswa, jaga kesehatan, kemudian mari kita tetap tumbuhkan semangat untuk terus berprestasi walau di tengah pandemi. Ada satu pantun untuk menutup perjumpaan kita hari ini, dan pantunnya adalah hari Jumat ikut kuliah pembuka. Dapat ilmu dari Pak Gita dan Pak Wafa. Sekian dari saya, sampai jumpa para calon pemimpin bangsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.